Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, saya mau ngebahas tulisan saya dengan judul Komputasi Matematika. Nah, jadi pada video kali ini, saya mau ngebahas 2 poin. Yang pertama, fungsi kurva serta 2 parameter distribusi normal. Jadi, topik bahasan pada kali ini mengenai distribusi normal. Nah, poin yang kedua yang mau saya bahas, karakteristik 2 parameter distribusi normal. Yakni, yang pertama mau saya bahas karakteristik dari standar deviasi. Ilustrasi dengan data. Oke, kita langsung aja mulai. Ini dia. Nah, yang pertama mau saya bahas fungsi, kurva, serta 2 parameter distribusi normal. Nah, seperti ini fungsi probabilitas dari distribusi normal. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Nah, di sini ini fungsi probabilitasnya, ya. Jadi pada fungsi probabilitas distribusi normal ini itu memiliki 2 parameter. Nah, kalau teman-teman lihat parameter yang pertama ada namanya rata-rata. Mu. Nah, ini parameter yang pertama. Rata-rata. Parameter yang kedua itu standar deviasi. Nah, di sini nilai dari rata-rata, nilai dari parameter rata-rata itu ya nilainya itu berkisar dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi nilainya bisa negatif 1.000.000, bisa negatif 100 juta gitu ya. Itu nilai dari apa? Nilai dari parameter rata-ratanya. Atau bisa juga 1 miliar. Pokoknya dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Ya pokoknya nggak tahu, pokoknya bilangan yang sangat besar, bisa positif bisa negatif. Itu nilai dari rata-ratanya. Nah, sementara nilai dari parameter standar deviasinya ini itu dia lebih besar dari 0. Nah, itu dia. Itu ya. Nah, teman-teman, dalam fungsi probabilitas dari distribusi normal ini juga ada bilangan ini huruf E. Nah, E itu bilangan irasional. Euler number. Teman-teman nanti bisa search di Google Euler's number. E gitu ya. Jadi pada fungsi probabilitas distribusi normal ini ada 2 parameter tadi rata-rata sama standar deviasi. Juga dalam fungsi probabilitas distribusi normal ini ada bilangan Euler yang didekati biasanya dengan bilangan 2,7183. Ada juga pi di sini, pi. Nah, itu dia, didekati dengan bilangan 3,141593. Nah, jadi keren ya fungsi probabilitas dari distribusi normal. Oke, nanti kita bahas sejarahnya, siapa penemunya seperti itu. Oke, nah kira-kira seperti inilah bentuk dari kurva distribusi normal. Bentuknya seperti ini ya. Seperti gunung ya, gunung. Sebenarnya salah satu sifat dari distribusi normal, dia simetri dia. Simetri dari titik pusatnya ya. Kalau kita lihat dari gambar satu ini, pusatnya itu ada di 0. Nah, kalau kita tarik garis vertikal di X sama dengan 0, luas sisi kiri dengan luas sisi kanannya itu sama. Sama-sama 0,5. Nanti akan dibahas sifat-sifat dari distribusi normal. Oke? Nah, teman-teman, kita coba lakukan ilustrasi ya. Perhatikan gambar 112. Mana dia? Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat sendiri. Pada gambar 112, ini ada 4 kurva distribusi normal. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning. Kalau teman-teman lihat, 4 kurva ini, dia sama-sama berpusat di X sama dengan 0. Nah, ini kan. Kalau teman-teman lihat
4 kurva ini, dia berpusat di X sama dengan 0. Jadi rata-ratanya min dari 4 kurva ini 0 dia. Tetapi yang membedakannya adalah standar deviasinya, SD. Yang warna merah, kurva normalnya, itu standar deviasinya 1. Kurva normal yang warna biru, blue, itu standar deviasinya 1,5. Nih. Kurva normal yang warna hijau, green, itu standar deviasinya 2, ya. Kurva normal yang warna kuning itu standar deviasinya 2,5. Nah, di sini teman-teman, 4 kurva normal tersebut rata-ratanya sama semua, 0. Tapi yang membedakan adalah standar deviasinya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut habis ini letak perbedaannya itu gimana dari standar deviasinya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, pada gambar 113, nah ini dia. Teman-teman bisa lihat ada 4 kurva normal juga. Ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning. Di sini standar deviasinya sama. Yang membedakannya adalah rata-ratanya, min-nya. Kurva normal yang berwarna merah itu rata-ratanya min 1. Nah, artinya pusat dari kurva normal yang berwarna merah itu di X sama dengan min 1. Untuk kurva normal yang berwarna biru itu pusatnya di X sama dengan 0. Untuk kurva normal yang berwarna hijau itu pusatnya di X sama dengan 1. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat standar deviasinya ini sama semua. 3. Jadi, teman-teman bisa lihat 4 kurva distribusi normal ini bentuknya sama, tapi letak pusatnya berbeda-beda. Karena rata-ratanya berbeda. Ya kan? Nah, jadi standar deviasi ini kalau sama, bentuknya dia sama. Ya, tapi kalau standar deviasinya berbeda-beda, bentuk kurva normalnya berbeda-beda. Ah, itu dia. Oh, ternyata begitu ya. Di sini rata-rata dari 4 kurva distribusi normalnya sama-sama 0. Tapi yang membedakan standar deviasinya. Yang warna merah 1, yang warna biru 1,5. Oh, gara-gara standar deviasinya beda, bentuk kurva normalnya jadi beda-beda. Ada yang meruncing, ada yang agak landai, seperti itu dia. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau ini rata-ratanya berbeda, tapi standar deviasinya SD-nya sama semua. Oh, bentuknya sama ya, tapi posisi pusatnya berbeda-beda dari kurva distribusi normalnya. Oh, seperti itu. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita baru berikan contoh langsung pakai data. Nah, ini dia. Oke. Karakteristik 2 parameter distribusi normal, tapi yang akan saya bahas karakteristik standar deviasinya dulu. Oke, kita lihat dulu simulasi datanya. Nah, ini dia. Di sini saya membuat data. Jumlah datanya sebanyak 200. Di mana saya coba setting rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Jadi, tolong dong buatin data acak yang diambil dari populasi berdistribusi normal, di mana rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Nah, itu dia. Dapat deh datanya negatif 0,595646260, 1,084883002 sampai 0,478032201. Jadi ini ada 200 data acak. Nah, itu dia. Nah, dari 200 data acak ini, kalau dihitung nilai minimumnya, nilai yang paling kecil, itu negatif 2,594953. Nah, jadi dari 200 data ini,
Kalau kita hitung nilai minimumnya yang paling rendah, kita dapati negatif 2,594. Kalau kita hitung nilai yang paling besar dari 200 data ini, data satunya ini, nilai yang paling besar 2,428985. Kalau kita hitung rata-rata dari 200 data ini, kita hitung nih rata-ratanya semua, dapatnya negatif 0,0675 dan seterusnya. Kita bisa lihat rata-ratanya itu mendekati 0. Ya. Kalau kita hitung standar deviasi dari 200 data ini, nilainya adalah 0,9517177, mendekati 1. Nah, itu dia. Sesuai ya, tadi kan kita coba membangkitkan data acak berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1, diperolehlah 200 data. Kita hitung rata-ratanya dari 200 ini, dapatlah rata-ratanya. Ini dia. Nah, barulah dari 200 data ini kita tampilkan ke dalam histogram. Nah, ini dia histogramnya. Seperti inilah bentuk histogram. Dari 200 data acak tersebut disajikan ke dalam histogram, bentuknya seperti ini. Ya, kita bisa lihat ya. Histogramnya itu kira-kira hampir membentuk distribusi normal. Walaupun nggak terlalu normal bentuk histogramnya, tapi ya mendekati lah. Bentuk histogramnya distribusi normal. Mendekati. Nah, ini dia. Ini yang data 1. Data 1 kita bangkitkan 200 data acak berdistribusi normal dengan rata-rata 0, standar deviasi 1. Itu simulasi yang pertama. Kita lakukan simulasi yang kedua untuk data 2-nya. Rata-ratanya tetap 0, tapi standar deviasinya kita besarin dikit jadi 3. Datanya juga 200 data. Kita perolehlah data acaknya sebanyak 200. Ternyata dari 200 data acak ini kita hitung nilai minimumnya negatif 6,454951. Itu nilai yang paling rendah. Nilai yang paling tinggi dari data 2, data acak yang data 2, itu 9,863978. Rata-ratanya 0,070 mendekati 0, standar deviasinya 3,11 mendekati 3. Barulah dari 200 data acak ini, yang data 2, kita sajikan ke dalam histogram seperti ini dia. Nah, kita lihat histogramnya ya mendekati distribusi normal. Pertanyaannya, coba kita bandingkan antara histogram yang pertama dan histogram yang kedua. Manakah yang lebih lebar? Ini histogram yang pertama, ini histogram yang kedua. Kalau kita lihat, tentulah yang lebih lebar histogramnya yang kedua. Yang pertama ini agak sempit. Yang kedua dia agak lebar. Apa artinya? Artinya adalah tingkat sebaran datanya. Kalau dia histogramnya semakin lebar, itu kan datanya itu kan semakin menyebar dia. Tingkat sebaran datanya pada data 2 itu lebih tinggi daripada tingkat sebaran pertama pada data yang pertama. Artinya apa? Bisa kita lihat juga standar deviasi pada data 1, standar deviasinya 0,95. Standar deviasi pada data kedua 3,1. Kan lebih besar standar deviasi data kedua. Nah, karena standar deviasi data kedua itu lebih besar, kita pun bisa lihat tuh sebaran datanya kan yang paling rendah min 6, yang paling tinggi 9. Itu data 2. Pada data 1, yang paling rendah min 2,5, paling tinggi 2,4. Artinya pada data 2, rentang datanya itu dia lebih tersebar, lebih jauh dari rata-ratanya daripada data yang pertama. Ya, itu standar deviasi itu semakin besar standar deviasinya, sebaran datanya itu semakin menyebar jauh terhadap rata-ratanya. Kita lihat terakhir simulasi data yang ketiga.
Standar deviasinya kita tingkatkan lagi. Yang sebelumnya pada data 2, standar deviasinya 3. Sekarang standar deviasinya jadi 5. Sama-sama rata-ratanya 0, data acaknya 200. Ini dia. Barulah kita lihat nilai minimum dari data 3, min 14. Semakin jauh ya dari rata-ratanya. Nilai maksimumnya 13-an. Rata-ratanya juga mendekati 0, min 0,23, tapi standar deviasinya 4,6, mendekati 5. Kalau kita sajikan data 3 ke dalam histogram, ini dia. Nah, semakin melebar dia. Histogram data 3, histogram data kedua. Yang histogram data kedua, mungkin yang paling besar sekitar 9, paling rendah min 9. Pada histogram data yang ketiga, nilai yang paling tinggi dia udah melewati 10, nilai yang paling rendah sudah kurang dari dia lebih ke kiri, dia melewati minus 10 seperti itu. Artinya tingkat sebaran histogram data ketiga, tingkat sebaran datanya itu lebih besar daripada tingkat sebaran data yang kedua. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini kita bisa ambil informasi parameter standar deviasi pada distribusi normal itu menjelaskan sebaran datanya terhadap rata-ratanya. Yakni semakin tinggi nilai standar deviasi, maka sebaran datanya semakin menyebar jauh dari rata-ratanya. Semakin rendah nilai standar deviasinya, maka sebaran datanya akan semakin dekat dengan rata-ratanya. Terakhir, perhatikan ilustrasi pada gambar 117. Nah, di sini saya buat juga data 1, data 2, data 3 yang sebelumnya 200 data, yang sekarang 10.000 data. Pada data 1, rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Pada data 2, rata-ratanya 0, standar deviasinya 3. Pada data ketiga, rata-ratanya 0, standar deviasi 5. Coba kita lihat histogramnya. Nah, ini dia. Data 1 yang warna merah, itu dia lebih mengumpul, dekat dengan rata-ratanya. Makanya runcing dia. Ya. Pada data 2 yang warna hijau, data yang ketiga itu yang warna biru. Artinya yang warna biru ini, standar deviasinya semakin paling besar dia. Maka sebaran data untuk data 3 dia semakin lebar, semakin jauh dia sebaran datanya dari rata-ratanya 0. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Kalau teman-teman ingin mendownload videonya, mendownload kode R-nya tadi, teman-teman bisa klik download. Oke teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.